Kemudian operasi yang kedua adalah operasi time inversion. Nah, jadi ini operasi ini penting kita ketahui karena ini nanti akan digunakan saat melakukan konvolusi. Ya. Jadi seperti sinyal waktu kontinu, ya untuk sinyal waktu diskrit. Nah, sistem waktu diskrit nanti untuk mencari respon zero state itu sama ya, atau mencari sistem itu dengan mengkonvolusikan sinyal masukan dengan sinyal keluaran. Oke, nah time inversion itu ya hanya sekedar mencerminkan sinyal terhadap sumbu ketika ya. Jadi nilai sinyal yang nilainya itu ada pada saat K positif itu menjadi ada pada saat K negatif. Jadi kalau sinyal kita berupa sinyal deretan angka saja, ya, jadi kalau mengingat kemarin bahwa untuk sinyal waktu diskrit itu bisa kita representasikan hanya dengan menggunakan deretan angka saja. Jadi misalnya sinyal kita 1, 3, kemudian 4, 1, 7, 2, misalkan ya. Dan nah, ini saat nilai 1 di sini adalah saat K sama dengan 0. Ya. Nah, berarti 7 itu adalah Y saat K sama dengan 1. Ya. Ya, untuk Y saat K sama dengan 2 sama dengan 2 ya. Kemudian untuk Y saat K sama dengan -1 ini saya menggunakan mouse nulisnya ya, jadi agak sulit. Y saat K sama dengan -1 nilainya 4 ya. Nah, kalau kita time inversion ya, kita inversi waktu, maka sinyal kita berubah menjadi 1, 4, 3, 1, nah terus yang di sebelah kiri 7, 1. Nah, dengan K sama dengan 0 di sini tetap ya, K sama dengan 0 tidak berubah. Nah, ini contoh dari Y min K. Nah, edisi yang di atas ini kita time inverse. Oke. Jadi serupa ya dengan sinyal waktu kontinu. Nah, mungkin yang agak berbeda adalah operasi penskalaan waktu atau time scaling. Time scaling itu bisa compression atau sering disebut sebagai downsampling, bisa time expansion ya, atau upsampling sebenarnya. Oke, jadi kalau sinyal kita berupa sinyal citra ya, sinyal gambar, nah maka downsampling atau time compression itu sering juga kita istilahkan sebagai memperkecil sinyal atau memperkecil gambar. Ya. Jadi kalau kalian memperkecil gambar di komputer, ya, itu kalian melakukan time compression, ya, melakukan kompresi sinyal. Kalau misalkan memperbesar gambar, zooming misalkan, nah kalau zooming itu merupakan operasi time expansion, ya, atau ekspansi, ya. Oke. Zooming. Oke. Nah, ini ya, kalau dilihat secara grafis, sinyal asal itu yang di atas ini A, sinyal asalnya. Kemudian kalau kita downsampling, ya, nah bentuknya seperti ini, sinyal B. Perhatikan ya. Jadi kalau sinyal asalnya itu mulai dari K sama dengan 0, ya, nilai sinyalnya ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, sampai 20 ya. Ada 20 nilai sinyal. Ketika kita downsampling ya dengan faktor berskala 2, kita kompresi dengan faktor skala 2, maka sinyalnya terkompresi ya. Jadi hanya ada 10 nilai sinyal. Ya. Makanya kalau kita mengkompresi data, maka akan ada data yang hilang ya, akan ada data yang tidak disimpan lagi. Oke. Kemudian operasi yang selanjutnya adalah ekspansi. Nah, ekspansi sebaliknya ya. Jadi kalau tadinya itu durasinya dari 0 sampai 20 ya, waktunya waktu ke 0 ke 1 sampai ke 20, dengan ekspansi waktu dia menjadi dari mulai K sama dengan 0 sampai K sama dengan 40. Gitu ya. Oke. Kalau gambar ya kita zooming. Ya, tadinya ukurannya 3 kali 2 menjadi 6 kali 4. Nah, itu kita zooming. Perhatikan ya, dengan penskalaan ini ya. Nah, kita akan memindahkan nilai-nilai di sini. Ya. Jadi saat F, C, ya, ini hasil scaling yang ekspansi. Misalkan K-nya sama dengan 2. Nah, F saat K sama dengan 2. Ini FC ya. Maka nilainya berapa? Nilainya sama dengan F saat K-nya 2 tadi ya. 2 dibagi 2. Nah, jadi nilainya sama dengan F saat K-nya 2 bagi 2, 1. Ya. Jadi nilai sinyal FC saat K-nya sama dengan 2, sama dengan nilai sinyal FK saat K-nya 1. Demikian seterusnya. Lalu waktu ke-1, waktu ke-3, waktu ke-5, waktu ke-7, ini isinya apa? Nilai sinyalnya berapa? Nah, coba kita hitung. FC ya, saat K-nya 1 sama dengan nilai sinyal F saat K-nya tadi 1 ya. Ini kita gunakan rumus ini. 1/2. Perhatikan sinyal FK. Nilai sinyal F, FK. Jadi nilai sinyal F saat K-nya setengah berapa? Di sini kan berarti? Nah, di sini ya. Nah, di sini tuh enggak ada nilai sinyalnya. Ya. Jadi nilai sinyal hasil scaling saat K sama dengan 1 itu tidak sama dengan nilai yang ada di sinyal FK. Ya, karena di sinyal F saat K-nya setengah itu tidak ada. Ya. Sehingga perhatikan ini ada bolong di 1, di 3, di 5, 7, dan seterusnya. Nah, tentunya enggak boleh, ya, enggak boleh ini kosong. Maka harus dilakukan upsampling atau interpolasi. Nilai sinyal hasil ekspansi tadi, ya, saat K sama dengan 1, saat K sama dengan 3, saat K sama dengan 5, dan seterusnya, itu diisi. Ya, diisi dengan nilai sinyal tertentu sedemikian rupa sehingga semua nilai yang kosong tadi ada nilai isinya,
dan bentuk sinyal itu serupa, tidak berubah dari sinyal asal. Nah, sinyal asal kan yang ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kemudian di zooming, bentuknya sama. Ya, tapi perhatikan bahwa di sini ada nilai-nilai yang diadakan. Nah, tadinya kan tidak ada diadakan. Nah, memperkirakan nilai sinyal pada K sama dengan 1, K sama dengan 3, K sama dengan 5, dan seterusnya, itu disebut dengan proses interpolasi. Nah, metodenya macam-macam, ya. Ada bilinier, ada bikubik, ada macam-macam. Sehingga kalau kalian misalkan bermain dengan program untuk olah gambar, ya, misalkan Photoshop, nah itu kan ketika melakukan zooming kan ada pilihan, ya, mau pakai linear, ya, mau pakai bikubik dan lain sebagainya, itu pilihan. Oke. Dan nanti hasilnya akan berbeda, ya, karena memperkirakan angka di sini, ya, yang merah-merah ini, kalau tidak pas, maka mungkin bentuk sinyalnya akan berubah. Oke, misalkan saya mau pakai Naresnik board, nah, dipakai di sini. Ini ternyata tandanya di sini dan terusnya. Atau ini ternyata malah turun. Nah, kalau kita milihnya itu mungkin tidak pas, ya, jadi mungkin bentuk sinyalnya tidak tidak serupa dengan sinyal asalnya ketika kita melakukan zooming, ya, atau penskalaan ekspansi. Oke. Oke, itu bedanya. Kalau kita bandingkan dengan sinyal waktu analog, ya begitu diekspansi, ya sudah, kita tidak usah perlu melakukan perkiraan sinyal, nilai-nilai sinyal tertentu, tidak harus, ya, sudah langsung nilainya. Karena waktunya kontinu. Nah, karena ini waktunya diskrit, nah, maka saat kita melakukan penskalakan, yang tadinya variabel waktunya dari 0 sampai 20 menjadi, ya, ini 0 sampai 20 menjadi 0 sampai 40. Ya. Jadi nilai sinyal yang tadinya ada 21 nilai sinyal, ya, harus menjadi ada 41 nilai sinyal. Nah, yang 21 itu kita ambil dari sinyal asal. Nah, yang 20-nya, nah itu kita tentukan sendiri nilainya dengan metode interpolasi, ya, atau upsampling. Oke, ya. Oke, jadi itu sedikit mengenai operasi matematis sinyal.